Berdasarkan penjelasan resmi dari BKN dan keputusan Menpaner B nomor 347 tahun 2024, kode R4 merupakan status yang diberikan untuk peserta non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN. Ini artinya secara administratif, data kamu tidak diakui secara resmi bukan soal nilai atau passing grade. Namun ada juga kode R4L ini berarti kamu non-ASN tidak terdata, tapi ternyata lulus seleksi kompetensi dan berhak untuk pengangkatan ke P3K. Jadi, cukup penting untuk memahami status ini agar tidak salah tafsir apakah kamu masih punya peluang atau memang sudah dinyatakan gagal. Beberapa waktu terakhir, banyak peserta P3K berstatus R4 bertanya, apakah benar mereka mendapat kesempatan ikut formasi khusus bahkan tanpa tes? Jawabannya, benar. Dan ini didukung oleh regulasi resmi dari pemerintah. Surat Menpaner B nomor B825 M.SM.02.00/2025 secara eksplisit membuka jalur formasi khusus untuk honorer dengan status R4. Mereka yang selama ini tidak tercatat dalam database BKN. Berita ini dikonfirmasi oleh Radar Kediri yang menyebut bahwa honorer R4 bisa langsung diangkat sebagai P3K tanpa perlu mengikuti tes CET jika formasi yang mereka lamar sejalan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya. Lebih lanjut, sejumlah media seperti Fajar Sulsel memperkuat informasi bahwa kebijakan ini bukan sekadar kabar burung. Formasi khusus bagi honorer R4 benar-benar dibuka sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Meski selama ini secara administratif dikesampingkan, namun syaratnya cukup ketat. Honorer R4 harus memenuhi, pertama telah aktif bekerja setidaknya sampai 31 Desember tahun 2021, dan masih aktif hingga sekarang. Kedua, usia maksimal 56 tahun saat pendaftaran. Ketiga, memiliki pendidikan minimal D3 atau S1 sesuai formasi dengan IPK 2,75 kecuali ada afirmasi instansi. Keempat, tidak sedang dalam proses pensiun atau diberhentikan, tidak hormat. Dengan kata lain, kabar R4 bisa ikut formasi khusus. Bukan hoax, ini merupakan kebijakan resmi yang memberi harapan baru bagi ribuan honorer R4. Setelah pengumuman P3K tahap 2 keluar, media sosial langsung dipenuhi keluhan dan kebingungan dari para peserta, terutama yang berstatus R4. Banyak yang panik, merasa ditinggalkan, bahkan ada yang khawatir tidak akan pernah diangkat menjadi P3K. Pertanyaannya, apakah rasa panik itu wajar? Jawabannya, ya, wajar sekali. Panik muncul karena informasi yang beredar sering simpang siur antara kabar resmi pemerintah dengan gosip dari grup WhatsApp atau media sosial. Misalnya, ada isu bahwa R4 tidak punya peluang sama sekali. Padahal faktanya, pemerintah justru sedang menyiapkan jalur formasi khusus bagi honorer kategori ini. Selain itu, rasa cemas juga bisa dipahami, karena banyak peserta sudah mengabdi puluhan tahun. Namun status mereka masih tidak jelas. Setiap kebijakan baru membuat mereka khawatir akan tersingkir. Rasa panik ini juga diperparah oleh minimnya sosialisasi langsung dari instansi, sehingga peserta lebih dulu mendapatkan kabar dari media atau rumor yang beredar. Namun, yang perlu diingat adalah, panik tidak akan membantu. Yang jauh lebih penting adalah mengikuti informasi resmi dari BKN, Kemenpaner B, atau pemerintah daerah masing-masing. Dari sumber resmi sudah jelas disebutkan bahwa R4 tetap mendapat ruang melalui mekanisme formasi khusus, bahkan tanpa tes jika sesuai persyaratan. Salah satu isu paling hangat yang beredar di kalangan peserta R4P3 tahap 2 adalah soal skema pengangkatan. Banyak yang bertanya, apakah nantinya mereka akan ditawarkan P3K paruh waktu dengan jam kerja hanya 4 jam sehari, atau justru langsung diangkat menjadi P3K penuh tanpa tes? Mari kita luruskan. Berdasarkan informasi resmi dari Kemenpaner B dan beberapa pernyataan pejabat terkait, opsi P3K paruh waktu memang sedang dibahas. Skema ini dirancang khusus untuk honorer yang usianya sudah mendekati pensiun atau bagi mereka yang tidak bisa lagi bekerja penuh waktu. Dengan sistem ini, honorer tetap mendapatkan pengakuan dan gaji, meski dengan proporsi yang menyesuaikan jam kerja. Namun, bukan berarti semua R4 otomatis masuk skema paruh waktu. Pemerintah juga menyiapkan formasi khusus P3K penuh tanpa tes, terutama bagi honorer yang sudah lama mengabdi, masuk dalam database resmi, dan memenuhi syarat administrasi. Mekanisme tanpa tes ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka yang bertahun-tahun bekerja meski dengan status non-PNS. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ada dua jalur yang sedang disiapkan. Pertama, skema P3K paruh waktu.
Cocok bagi yang tidak memungkinkan kerja penuh. Kedua, formasi khusus P3K tanpa tes bagi honorer yang memenuhi kriteria pengangkatan langsung. Artinya, peserta R4 tidak perlu merasa bahwa masa depan mereka suram. Justru dengan skema ini, pemerintah ingin memberi jalan keluar yang adil, sehingga tidak ada tenaga honorer yang benar-benar intinya. Status R4 bukan berarti kamu langsung gagal total. Banyak hal teknis dan administratif yang memengaruhi posisi ini. Jika kamu punya kode R4, sebaiknya pantau terus pengumuman terbaru via SSCASN maupun kanal resmi instansi dan BKN. Bisa jadi nanti muncul formasi baru atau kebijakan tambahan khusus untuk R4. Jadi, apakah kabar R4 bisa ikut formasi khusus itu resmi atau hoax? Resmi asal memenuhi syarat yang ditentukan. Jika kamu status R4, jangan menyerah. Terus pantau kanal resmi dan siap untuk mengikuti proses selanjutnya. Tulis di komentar kalau kamu termasuk R4. Dan tag temanmu yang sedang menunggu. Juga ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update P3K dan tips lolos seleksi berikutnya. Thank you.